Dari Racikan Berita. Baik, saya menanyakan ke Mas, izin Mas, apa kabar? Mas Suryo. Mas Suryo. Saya cuma menginginkan, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama adalah tolong arahkan kami tentang siapa yang kata Mas Suryo tadi yang menciptakan Sirekap itu, sistemnya itu. Lalu tolong sebutkan saja namanya. Kalau kami misal media diizinkan, biar kami yang datang ke lokasi, biar Mas Suryo lebih aman. Kalau media kan lain ceritanya. Dan yang kedua Mas adalah karena kami ini adalah sama-sama, khususnya saya adalah pendukungnya, pemilihnya Amin sekeluarga. Ya Mas, apakah Mas Suryo akan berkenan bila terjadi nanti di misalnya kita ke MK, Mas Suryo sebagai ahli IT-nya untuk sebagai saksi? Mas. Izin saja, terima kasih. Oke, silakan Mas Suryo jawab. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya, ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Egy, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya, yang saya yakini 100% yakin adalah di Singapura. Alamatnya adalah di Aliyun Computing Co Ltd dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Egy, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran penuh ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja mengatakan ini sistem baru, bukan. Ini bukan baru, ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di Pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Ya, clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengiris itu, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti Sansak. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuaralah bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backdoornya, dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatical algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof Din. Kalau misalnya itu manual, tidak. Ini ada penambahan yang bisa dilakukan, dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya, khusus untuk Pilpres, itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik. Kalau dikatakan saya ingin nambahkan nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Udah bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof Din, Pak Paulus tadi mengatakan jangan takut dan bersuara, supaya kampus jangan disalahkan, karena ini oknum bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin, bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo. Dengan demikian pelanggaran dan kecurangan yang terjadi tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tapi juga bersengaja atau disengajai. Dan oleh karena itu, apalagi tadi diyakini 100%, hakul yakin
servernya berada di luar negeri, di luar Indonesia, ini bukan saja menjatuhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara, tapi kalau ada istilah lebih keras lagi, penistaan terhadap agama kita. Maaf, lupa sedikit supaya lebih clear lagi. Dulu di tahun 2020 servernya ada di Indonesia. Jadi waktu itu ITB pun bisa. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia mampu? Mampu kita. Iya. Tapi kenapa dengan anggaran miliaran kita sekarang malah naruh di cloud di Singapura? Itu. Ini ada alumni ITB mau memberikan tanggapan. Ketua Umum Kapak, coba jelaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapak memang dalam posisi emang mempertanyakan kepada rektorat, karena yang bertanggung jawab tetap rektorat, karena kerjasama ditandani oleh rektor dan ketua KPU. Soal oknum kedua, kita tahu justru kami dalam waktu dekat dari KAPA sebagai sebagian dari KAPA adalah keluarga alumni ITB pembela Pancasila anti komunis. Wah.